Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, anak-anak sekalian, ya, pertama-tama tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di SMP Negeri 3 Taliau Utara, tepatnya di kelas D8C dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Anak-anak sekalian yang insyaallah dimudahkan dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Dan di dalamnya ada kegiatan yang akan kita laksanakan. P5 sendiri ini adalah kegiatan yang dibuat oleh sekolah per tahun. Dalam per tahun itu 3 kegiatan dan per semesternya itu adalah semester 1 itu 2 kegiatan dan semester 2 itu satu kegiatan. Nah, di antara kegiatan-kegiatan yang akan kita buat itu adalah, ya, ini yang perlu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu topiknya adalah gaya hidup berkelanjutan dan temanya adalah pembuatan pupuk kompos seperti yang ada di layar. Oke, coba perhatikan, yaitu proyek pengolahan sampah organik pembuatan pupuk kompos. Ya, oke. Kita lanjut ya. Oke. Pertanyaan pemantik. Apa yang kamu ketahui tentang sampah organik? Oke. Ada yang tahu apa itu sampah organik? Coba yang perempuan ada? Apa itu sampah organik? Oke. Sampah organik, ya. Perhatikan di depan. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai. Misalnya apa sampah yang bisa terurai? Ya, misalnya adalah daun-daun kering, ya, kemudian dahan-dahan, bisa juga kemudian sisa-sisa makanan, dan juga ya kulit pisang, kemudian kotoran hewan. Itu juga termasuk sampah organik yang bisa terurai. Kemudian ada juga sampah anorganik. Apa saja sampah-sampah anorganik itu? Yaitu sampah-sampah yang tidak bisa terurai. Jadi selamanya seperti itu, ya. Yaitu diantaranya apa? Apa? Plastik, ya, bagus. Apa lagi? Kaca. Apa lagi? Logam, ya. Apa lagi? Ada? Ya, kertas-kertas itu sampah-sampah yang tidak bisa terurai. Oke, kita lanjut. Karena tadi Pak Guru sudah sampaikan proyek kita adalah pembuatan pupuk kompos. Maka tujuan daripada pembuatan pupuk kompos adalah yang pertama, 1, mengurangi sampah organik, membantu mengurangi tumpukan sampah di tempat-tempat pembuangan akhir, ya. Misalnya ketika kita membuang sampah di salah satu tempat atau pembuangan sampah yang ada di sekolah, maka dengan adanya kegiatan ini, maka sampah-sampah yang ada itu bisa kemudian kita kurangi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesuburan tanah. Jadi tujuan daripada program ini adalah meningkatkan kesuburan tanah bagi pertumbuhan tanaman. Yang berikutnya adalah ramah lingkungan. Proses pembuatan pupuk kompos menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai energi terbarukan. Oke, kita lanjut ya. Langkah-langkah pembuatan pupuk kompos. Oke, yang pertama, coba perhatikan baik-baik. Langkah-langkah yang pertama adalah pengumpulan. Mengumpul sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, dan kulit buah. Tahu sisa makanan yang ada di kantin sekolah, itu boleh juga, ya. Yang kedua, langkah yang kedua adalah pengumposan. Setelah kita kemudian kumpulkan sampah-sampahnya, maka kita lalu kemudian melakukan namanya pengumposan. Campur sampah organik dengan bahan kering
dan air, lalu biarkan terbaik dalam wadah kompos. Setelah kemudian kemudian kita pilah. Setelah kita kumpul sampah-sampah yang ada, maka kita pilah. Mana sampah organik dan mana sampah yang tidak anorganik. Dan kita gunakan sampah organik. Oke. Yang ketiga, pengemasan. Setelah terurai, pupuk kompos siap dikemas dan digunakan untuk menyuburkan tanah. Jadi setelah kita buat kegiatan ini dan kemudian ada hasilnya berupa pupuk kompos, maka itu kemudian bisa dikemas dan manfaatnya sangat banyak. Bisa kita kemudian kita letakkan di tanaman kita, di bunga misalnya, ya, atau tanaman yang lain. Dan juga mungkin saja kita bisa kemas lalu kemudian kita jual di pasaran. Oke. Jadi tentunya ketika kita melaksanakan kegiatan ini, ya, dalam proses pembuatan pupuk kompos maka kita butuhkan alat dan bahan. Apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan? Ya, mungkin ya bisa skop. Ya, untuk apa skop? Misalnya ada kotoran binatang misalnya, ya, itu bisa kita gunakan skop. Lalu kemudian kita kumpulkan di tempatnya di satu wadah. Kemudian harus ada ember. Ember ini nanti kita gunakan untuk menampung menampung sampah-sampah anorganik, lalu kemudian kita olah dia. Oke. Ada ember, ada wadah kompos. Dan alat yang lain diantaranya adalah harus ada alat. Kemudian harus ada karung, ya, harus ada karung. Kemudian apa lagi? Sarung tangan, ya, boleh. Apa lagi? Masih ada? Satu lagi yaitu air beras yang sudah difermentasikan. Nah, itu diantara kemudian alat dan bahan yang harus kita siapkan sebelum kemudian kita melakukan proses pembuatan pupuk kompos. Manfaat dan cara pemanfaatan pupuk kompos. Yang pertama, meningkatkan hasil panen. Pupuk kompos kaya nutrisi, memicu pertumbuhan tanaman yang sehat dan hasil panen melimpah. Berikutnya adalah menurunkan polusi, mengurangi tumpukan sampah organik di tempat TPA, mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke. Anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Tidak. Laki-laki? Tidak. Sudah jelas? Jelas. Oke. Untuk selanjutnya, setelah kita selesai bahas apa saja yang harus kita persiapkan, maka selebihnya kita langsung praktek. Oke. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti kita praktik saja langsung. Ya, Pak Guru tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaksanakan proyek yaitu pembuatan pupuk kompos, dan kami telah menyiapkan bahan dan alat yaitu air beras yang sudah difermentasikan, tanah, karung, dan parang. Selanjutnya kami akan mengumpulkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar. Untuk kemudian kami memilah mana yang sampah organik dan anorganik, dan sampah organik yang akan kami butuhkan untuk pembuatan pupuk kompos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan proyek yaitu pembuatan pupuk kompos. Dan kami telah menyiapkan alat dan bahan yang terlihat di belakang kami. Di antaranya ada parang, ember, tanah, karung, dan air beras yang sudah difermentasikan. Dan kemudian kami akan mengumpulkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kami akan memilah sampah-sampah organik dan anorganik. Dan kemudian kami akan menggunakan sampah organik untuk pembuatan pupuk kompos. Terima kasih.
Paling mantap. Makanannya sayur campur. Alhamdulillah kami telah selesai memisahkan antara sampah organik dan anorganik sebagaimana yang terlihat di belakang kami. Dan selanjutnya kami akan mencampurkan sampah organik dengan tanah yang sudah disiapkan dengan air belas yang sudah difermentasikan sebagaimana yang terlihat di atas meja. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan proyek kami yaitu pembuatan pupuk kompos yang bagaimana terlihat di depan kami. Dan selanjutnya kami akan mendiamkan selama 2 minggu sehingga sampah-sampahnya bisa terurai sehingga menghasilkan pupuk kompos yang siap dipakai. Terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.